Selamat datang ke Pijar News bersama saya Jo Octavianus. Di bulan penuh kasih sayang ini, kami hadir kembali membawa kehangatan kasihnya dengan penuh rasa syukur. Saudara, secara khusus kami ingin berterima kasih kepada saudara yang sudah menjadi pemirsa setia Pijar TV. Doa, dukungan, dan bahkan masukan saudara sangat berkati kami untuk bisa mengembangkan pelayanan media ini untuk lebih baik lagi. Di awal tahun ini, kami punya giveaway yang menarik bagi saudara yang mengirimkan testimoni, saran, dan masukan saudara kepada Pijar TV. Silahkan kirimkan ke nomor yang tertera di layar, dan pemirsa terpilih akan mendapatkan giveaway yang menarik dari Pijar TV. Saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan memampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV, www.pijar.tv, atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Dan tentunya saya tidak sendirian, ada Yeay Mangkutape ya? Yeay, hai Kak. Halo, Apa aduh, kabar? senang banget ada Mima nih Pijar News ini. Ya, sedang cuma berdua juga kita. Oh pastinya, ada dua orang lagi nih di samping kita ya. Ada Ruth, halo Ruth. Halo, Dan juga ada Julianus. Atau panggilnya Jul ya, panggilan sayangnya ya. Bang Jul dan Kak Ruth ya. Iya. Thank you banget nih Bang Jul dan Kak Ruth dari tim respondennya Pijar TV ya. Iya, betul. Wow, nih kalau ngomongin soal tim responden Pijar TV pasti banyak banget ya kayak pertanyaan yang masuk dan juga permohonan doa. Paling banyak nih apa nih yang biasanya masuk ke tim responden Pijar TV? Responnya beragam ya Kak. Ya seperti tadi Kak Mima bilang bahwa ada permohonan doa, ada pertanyaan, ada kesaksian juga dari program-program yang sudah mereka saksikan. Kalau presentasinya sih kita lihat lebih banyak tuh permohonan doa. Orang-orang yang curhat gitu, curhat masalah hidup, masalah rumah tangga, dan ya masalah-masalah lain yang mereka hadapi gitu sih. Nah ini kan ada banyak sebenarnya ya, respon-respon ini masuk ya, saluran-salurannya ya. Itu dari mana aja sih respon-respon ini masuk? Dari TV, kemudian dari YouTube, Facebook, sama Instagram. Itu yang paling banyak. Oh, jadi ada sosial media juga ya ternyata Lewat ya? DM gitu ya. Benar. Dan bisa juga lewat WhatsApp kan ya Kak ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak banget ya pilihannya ya untuk orang-orang yang mau menghubungi Pijar TV tuh channelnya ada banyak banget. Gitu bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube juga, di comment section juga ada ya. Nah tadi kan sempat bilang ya banyak yang minta permohonan doa dan juga pertanyaan. Nah kebanyakan tuh pertanyaan-pertanyaan mereka seputar apa? Seputar Kristus atau seputar programnya mungkin? Ya, jadi kalau pertanyaan itu kebanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan spiritual. Oh pribadi ya. Gitu. Ya pribadi juga, dan juga lebih banyak itu tentang tafsiran ayat ini apa sih kayak gitu. Juga ya? Iya. Suruh nonton semua kitab suci berarti. Betul. Nah, itu nanti kita akan ada ininya, ada Iya infonya. gitu. Bagus. Jadi tentang doktrin-doktrin juga, karena kan kita ada program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Jadi dari program itu ketika ada hal-hal yang mereka mungkin kurang paham gitu, mereka mau tahu lebih dalam, mereka biasanya chat ke kita. Ini tadi misalnya Pak Esra menyebut ini maksudnya apa ya, seperti itu. Jadi kita menjelaskan lebih dalam lagi lewat tim respon ini gitu. Nah sebetulnya apa sih tujuan dari pembicaraan atau obrolan yang kalian lakukan di respons dengan para pemirsa kita ketika respon mereka masuk tuh tujuannya apa sih sebetulnya? Boleh sih Pak? Ya, sebenarnya tujuan kita kan adalah TV Pijar ini kan ada untuk penginjilan dan pemuridan. Nah, bagian dari penginjilan itu adalah program-program yang kita tayangkan. Kemudian bagian pemuridannya adalah ketika melalui respon ini. Inilah bagian kita untuk melakukan pemuridan atau
ya paling tidak apa yang mereka audiens kita dengar, mereka pahami, lalu mereka kemudian menjadi penginjil lagi begitu. Jadi berantai ya. Nah tadi Bang Jul sempat bilang bahwa salah satu tujuan dari Pijar TV adalah untuk penginjilan lewat program-programnya. Nah buat teman-teman yang punya program atau konten yang isinya juga penginjilan, bisa loh di-share di Pijar TV. Nah caranya gimana? Langsung aja kita simak info berikut ini. Sahabat Pijar TV, sejak awal kami memulai pelayanan media ini, visi kami adalah memperlengkapi tubuh Kristus untuk mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Bentuk pelayanan kami adalah dengan memberikan waktu tayang gratis kepada gereja, lembaga, yayasan, bahkan siapapun yang ingin memberikan konten dalam bahasa Indonesia untuk disiarkan dan melayani bersama kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Bagi saudara yang memiliki konten video rohani yang ingin disiarkan agar bisa menjangkau lebih luas dan memberkati lebih banyak orang, silakan hubungi nomor kontak yang tertera di layar untuk berdiskusi lebih lanjut dengan tim networking kami. Nah, kalau tadi sempat simak informasinya bagaimana kalau Anda punya konten atau misalkan Anda sedangkali buka YouTube channel, bikin satu buah YouTube channel, ternyata ada kesempatan untuk bisa ditayangkan di Pijar TV. Ya, dan itu bisa mendatangkan respon sehingga kita punya kesempatan ya untuk memuridkan mereka. Yes, dan aku mau lanjut lagi nih ngobrol sama Karut dan Bang Jul karena seru banget topiknya. Nah tadi kan kita ngobrol ya ada berapa banyak responden, ternyata banyak banget. Ada nggak 1-2 responden yang mengena banget di hati kakak atau kakak teringat sampai sekarang kisahnya? Itu dia nanya tentang apa atau share tentang apa nih? Iya. Kalau dibilang respon tadi kan itu banyak banget kan Kak, kita tiap hari bertemu dengan mereka lewat WhatsApp, lewat komen gitu. Tapi ada yang aku ingat sampai hari ini gitu ya, momen itu. Dan yang jujur waktu itu kaget juga gitu mendengar ceritanya gitu. Jadi ada seorang pemudi gitu ya, seorang wanita gitu, sekitar umur 29 tahun ya, 29 tahun gitu, asal dari Sumatera. Itu dia nonton Under Construction. Jadi dia nonton di YouTube, kemudian dia dapat nomor kita dan dia sharing gitu. Waktu itu dia lagi keadaannya sedang terpuruk. Bahkan dia bilang aku udah mau bunuh diri nih Kak, dia bilang kayak gitu. Jadi itu kaget juga, oh ternyata di luar sana banyak banget orang yang sedang ngalamin kondisi seperti itu gitu. Dan dia cerita ternyata permasalahannya itu tentang masa lalu dia dengan mantannya. Nah padahal itu udah bertahun-tahun berlalu, tapi ternyata luka itu masih membekas gitu, sampai mempengaruhi kehidupannya sampai pada saat itu. Dan di situ dia cerita banyak banget lewat chat itu, WhatsApp itu. Kemudian kita arahkan juga, kita punya layanan telepon nih kayak gitu. Kalau kamu mau lebih enak curhatnya by telepon bisa gitu. Akhirnya kita janjian karena dia juga kerja gitu kan. Jadi dia sembunyi-sembunyi di tempat kerjanya seperti itu kan. Jadi dia cerita karena kalau di rumah dia bilang ada orang tua gitu, dia tidak bebas gitu kan. Jadi dia cerita bagaimana hubungannya dengan pasangan itu yang ya dia sempat terjerumus dalam seks bebas segala macam gitu kan. Kita tahu bahwa luka itu tidak sembuh dengan waktu gitu kan. Jadi waktu, kalau orang bilang waktu akan menyembuhkan luka, itu sama sekali tidak. Dia hanya mengendap di situ, tapi nanti kalau ada ke-trigger sesuatu dia akan muncul lagi. Dan waktu itu dia sedang ada keadaan stres dan luka itu muncul lagi. Nah di situ dia keluarkan semua luka-luka yang dia miliki gitu. Dia sampai menangis, dan bahkan waktu itu saya ingat juga saya sampai ikut nangis bersama dengan dia, karena ketika ada orang yang mau mendengar kita dan orang itu turut merasakan, itu kan memberikan sebuah kekuatannya buat dia. Walaupun waktu itu saya mungkin tidak bertemu dia secara langsung, hanya by phone, tapi waktu itu dia ngerasa terima kasih banget karena aku lega Kak, aku ada yang mendengarkan. Betul, karena nggak semua orang mau membuka diri. Dan kalau dia cerita mungkin ke gembala atau ke kakak pembina di gereja, ya betul, dia bilang itu, aku takut karena lingkungannya kecil kan kalau di daerah seperti itu. Betul, jadi dengan adanya tim respon dia bersyukur banget gitu karena ceritanya dia tuh didengarkan seperti itu. Walaupun saat itu mungkin masalahnya nggak langsung selesai, tapi setidaknya dia ada kelegaan untuk melangkah di hari yang baru gitu dengan kekuatan yang baru. Dan ketika itu setelah kita cerita panjang lebar gitu,
Kemudian saya arahkan, kamu mau nggak terima renungan setiap hari? Nah, kita di Time Respon juga mengirimkan renungan setiap hari gitu. Ada renungan pemuritan dan di setiap akhir renungan itu ada pertanyaan. Jadi supaya dia nggak hanya baca. Jadi kan kita bisa tahu nih dia benar-benar menyimak nggak gitu kan. Dan dia menjawab tuh tiap hari, misalnya pertanyaan gitu, misalnya apa arti kekhawatiran, misalnya dipertanyaan, dia jawab. Dan di situ saya melihat dia mau membuka hati untuk bertumbuh gitu dalam firman Tuhan. Dan ketika dia pun susah melakukan firman itu, dia bilang, aduh Kak, mengampuni susah ya, kayak gitu. Dan ya di situ kita kuatkan, mengampuni itu memang dengan kekuatan kita nggak mampu, karena itu kita harus terhubung sama Tuhan terus gitu kan. Jadi dari situ, dari hari ke hari melihat pertumbuhannya dia gitu, dia mau ngebales chat itu kan, mengirimkan jawaban dari setiap pertanyaan itu. Nah itu yang kemudian membuat dia pelan-pelan gitu kan mulai pulih gitu kan. Pemulihan itu kan butuh proses ya Kak, enggak seperti membalikkan telapak tangan. Jadi itu yang aku ingat sampai saat ini gitu kan, cerita itu. Inspirasi banget ya. Karena orang tuh biasanya untuk cerita susah ya. Betul. Nah, mungkin dengan tidak bertatap mata dan nggak saling kenal juga kan jadi lebih bebas. Betul, Biasanya kita justru kayak sungkan sama orang yang dikenal. Jadi dengan ada tim Respon dan Pijar TV, mereka bisa terbuka tentang masa lalunya yang mungkin bobrok banget dan masa lalu yang tadi itu kalau diceritain ke orang bisa dihakimi gitu. Itu obrolannya berapa lama tuh? Dari awal dia buka pembicaraan sama kita sampai akhirnya dia mau memutusin untuk ya oke, saya mau terima pertobatan itu, ya tadi sesuai dengan tadi apa yang udah diceritain sama Ruth tadi. Kurang lebih kita itu sekitar 2 minggu lah, 2 minggu. Jadi kita kan, saya juga nggak langsung kasih, kamu mau renungan nggak langsung tembak gitu kan, gitu kan, sedang hatinya sedang tidak baik lah, gitu. Jadi pelan-pelan dia curhat, hari ini perasaan kamu gimana, dia cerita seperti itu. Nah setelah dia mulai konsisten seperti itu kan, ketika kita tanya bagaimana kabar hari ini, dia menjawab, kita lihat kan, oh respon dia membuka hati nih, kita tawarkan gitu, mau dimuridkan gitu mau nggak terima renungan pemuritan ini gitu. Nah sejak itu ya dia mulai mau untuk menerima itu. Dan bisa dibilang sebenarnya tim Respon dan Pijar TV itu kayak tim konseling ya, karena kan sebenarnya mengkonselingin orang-orang, itu kan dibutuhkan tenaga. Memang lebih juga. tepatnya begitu sih. Tapi kadang kita di sana posisinya bukan hanya jadi konselor, kadang-kadang kita juga menjadi apa ya, seolah-olah seperti pengajar, dan juga kadang-kadang memposisikan diri sebagai apologet, mau nggak mau, karena respon yang kita masuk itu kan dari berbagai media sosial yang kita gunakan, itu responnya justru dari non-Kristen juga banyak sekali. Nah tadi kan Karut cerita dari segi ini ya, testimonial ya, misalnya ada orang yang lagi galau istilahnya, tiba-tiba diberi kekuatan. Nah ada nggak ya kasih pertanyaan berat yang tadi kakak bilang, tim Respon dan Pijar TV kadang sebagai apologet, jadi mempertanyakan misalkan doktrin Alkitab gitu, ada juga. Waduh, banyak. Ada nggak yang mengena di yang sampai wah ini bener-bener nggak bisa tidur gitu, aduh saya harus kasih jawaban yang benar-benar jelas nih gitu. Ada nggak tuh? Sebenarnya yang paling banyak ditanyakan itu tentang ketuhanan Yesus ya, apalagi tentang konsep Tritunggal itu ya. Itu yang paling banyak masalah kan gini, mereka yang mempertanyakan ini kan non-Kristen, lalu kita menjawab dari sudut pandang kita. Nah itu masalahnya adalah mereka tidak mau terima apa yang kita yakini, sehingga sebagus apapun jawaban kita, mereka tidak mau terima karena ukurannya adalah apa yang mereka yakini. Dan itulah yang sebenarnya beratnya di sana, karena kita sedang meyakinkan mereka yang tidak mau tahu apa yang kita yakini gitu. Sebenarnya itu masalah hal-hal yang ya mungkin agak sulit lah untuk non-Kristen ya itu. Itu salah satu tantangan ya, tantangan jadi responden ya. Betul. Tapi ada cerita nggak yang misalkan Jul bisa cerita gitu, yang benar-benar kena di hati ketika lagi menangani respons mereka gitu yang masuk. Tapi sebelum jawab, kita mau kasih kesempatan dulu buat pemirsa Pijar TV nih. Ada kesempatan untuk mendapatkan merchandise dari Pijar TV. Caranya gampang, ikuti dulu informasi berikut ini. Saudara, di dalam setiap program yang kami siarkan, Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa. Itulah sebabnya saat kami melakukan siaran, kami juga menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami. Maka kami juga aktif dalam sosial media platform dan saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan oleh Pijar TV. Juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan juga kesaksian.
Nah, ada merchandise menarik nih buat para sahabat Pijar TV. Bagi pemirsa yang berdonasi minimal Rp500.000 bagi pelayanan penyiaran Pijar TV, khusus di awal tahun ini, saudara berkesempatan mendapatkan tote bag dari brand merchandise Pijar TV yaitu Kala. Nah, donasi saudara akan sepenuhnya kami pergunakan untuk mendanai pelayanan follow up kepada lebih dari 200.000 percakapan yang kami bangun dengan pemirsa Pijar TV setiap bulannya. Silakan kirimkan bukti donasi saudara beserta data diri saudara ke nomor kontak yang tertera di layar sehingga Anda bisa mendapatkan tote bag ini. Nah itu tadi informasi untuk Anda semua para pemirsa Pijar TV untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan giveaway dari Pijar TV. Jadi Anda bisa simak terus pembicaraan kita pada hari ini dan juga tentunya kalau misalnya Anda berdonasi, Anda akan mendapatkan giveaway dari Pijar TV. Nah, kalau tadi bicara tentang donasi, apa yang dilakukan oleh tim respon ini juga tentunya nggak lepas dari apa yang sudah Anda berikan oleh donasi Anda. Itulah kenapa ketika Tuhan percayakan sesuatu untuk kita jadi berkat, marilah kita juga bisa salurkan berkat yang Tuhan berikan itu juga pada yang memerlukan, terutama pada Pijar TV yang memberikan kesempatan untuk bisa memuridkan. Nah, tadi Jul tadi sempat cerita nih, apa yang kamu mau ceritain tentang mungkin ada perjalanan hidup seorang pemirsa Pijar TV atau respon yang masuk yang itu benar-benar ngena banget itu loh di hatinya Jul sampai hari ini. Apa tuh? Ya ada sebenarnya masih sama dengan yang tadi, cuma bedanya adalah dia juga non-Kristen, tapi dia justru mengenal Kristus dari tayangan Pijar TV. Dari program ku tahu yang ku percaya sama Buka Mata. Jadi dari apa yang dia saksikan itu, yang dia nonton, dia bercerita melalui telepon. Dia menyaksikan itu kurang lebih 3 bulan rutin setiap hari dia nonton itu. Kemudian dia mulai terbuka untuk diskusi melalui telepon, lalu dia telepon ke Pijar TV dan kebetulan itu saya yang berkomunikasi dengan dia kurang lebih bahkan sampai hari ini masih komunikasi tapi sudah tidak terlalu sering. Beda waktu awal-awal dari bulan September 2023 itu 1 minggu paling sedikit 2 kali nelpon. Jadi rata-rata 3 sampai 4 kali. Dan sekali nelpon berapa jam tuh Kak? Wah, sekali nelpon 1 jam, 2 jam. Pulsanya banyak. Ya? Waduh. Ini bukan pasangan ya? Bukan. Tapi itu benar dan dia bercerita bagaimana dia berterima kasih dengan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan Buka Mata dari Pijar TV karena dia berpikir bahwa ternyata saya sudah 47 tahun baru sekarang tahu kebenaran itu dan bersyukurnya adalah setelah berkomunikasi sekian lama kurang lebih 4 bulan itu dia memantapkan diri bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan itu yang dari cerita dan pengalaman dia tentang mengenal Kristus itu sangat ternyata di luar sana melalui program-program semacam ini banyak orang yang diberkati gitu. Sekalipun memang ada yang tidak senang, tetapi justru Tuhan sudah memilih orang-orang melalui tayangan itu. Wow, mantap sekali. Nah, yang kayak gini-gini tuh kan apa ya? Kadang-kadang kita jadi pemirsa Pijar TV kalau kita nonton nih kan, kita rasakan cuma sekedar nonton aja gitu ya. Nonton, oh ya ada pengetahuan yang bisa kita dapetin atau misalkan ada hiburan juga kita dapetin. Tapi ternyata satu hal yang mungkin kita nggak sering lihat adalah orang-orang di belakang layar kayak mereka ini gitu kan, kayak teman-teman di tim respons. Dan mereka bisa ada sampai hari ini juga itu semua karena dukungan para pemirsa Pijar TV gitu kan. Nah oleh karena itu setiap donasi yang diberikan kepada kami itu bukan sekedar hanya untuk memproduksi program, tapi juga untuk mensupport rekan-rekan tim respons seperti yang Bapak Ibu sudah lihat hari ini dan dengar juga ceritanya bahwa ada banyak orang yang akhirnya bisa mengenal kebenaran dari percakapan bangun hubungan. Sekarang kerja sebagai tim respon itu capek loh kan mendengarkan cerita orang. Seminggu 2 kali, 1 kali nelfon 2 jam. Iya. Waduh. Itu bukan cuma secara fisik capek ya mendengarkan, tapi juga emosi. Karena kan mereka tadi cerita, mereka turut merasakan, walaupun mereka nggak di ruangan yang sama, tapi mereka merasakan apa yang penelpon itu ungkapkan gitu. Nah, dan pastinya untuk melakukan ini kan butuh passion ya. Nah, aku mau tahu nih dari Karut sama Bang Jul, apa sih yang membuat kalian passionate banget menjawab pertanyaan-pertanyaan orang, mendengarkan cerita mereka, apa tuh? Apakah ada kisah pribadi? Kayak dulu kalian juga suka curhat ke orang, didengarkan, jadi kali ini kalian mau mendengarkan orang gitu. Apa yang membuat kalian passionate banget sama counseling dan menjawab pertanyaan-pertanyaan orang? Iya, kalau aku pribadi ya Kak,
pertama aku menyadari panggilan Tuhan atas hidupku, bahwa Tuhan memanggil untuk melayani Tuhan. Ya, setiap kita tentu dipanggil melayani di bidangnya masing-masing, tapi dalam proses kehidupan, aku menyadari bahwa Tuhan panggil aku untuk melayani di bidang ini, seperti itu. Itu yang pertama gitu kan, yang menjadi dasar kenapa sih mau belajar. Kita buat konseling itu kan perlu belajar juga, memperlengkapi diri gitu Gak kan. salah-salan ya. Betul, ada ilmu-ilmunya tentunya seperti itu, mendengarkan kayak gitu. Kemudian yang kedua, karena aku bersyukur melalui wadah ini, melalui Pijar TV, ya mungkin aku nggak ke Papua, aku nggak ke Sulawesi Utara, aku nggak ke Sumatera, nggak ke Nusa Tenggara Timur gitu kan. Tapi lewat program-program yang ada di Pijar TV, melalui pelayanan ini, kita bisa berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana ya, yang menjangkau ya hampir ke seluruh Indonesia, bahkan ke pelosok-pelosok gitu, mendengarkan cerita mereka gitu kan. Kadang-kadang mereka itu ya bukannya kita mau mengatakan bahwa pelayanan pengembalaan di sana kurang, tapi mereka lebih percaya kepada kita daripada kepada gembala di sana. Kita perlukan gitu. juga yang tadi kita bilang ya, kalau kenal kan pasti kan, oh nih pasti dia jadi bacain saya nih, saya punya masalah seperti ini. Kalau nggak kenal kan lebih bebas ya ceritanya gitu kan. Dan kita bisa melayani banyak orang gitu, walaupun kita tidak perlu pergi ke sana kayak gitu. Dan ketiga, bahwa lewat cerita-cerita kehidupan mereka, ketika mereka bersaksi bahwa mereka diubahkan oleh Tuhan gitu, mereka mengalami kelegaan, itu jadi satu kekuatan, energi yang baru gitu. Karena kata Kak Yemima tadi kan, itu kan nggak gampang ya menerima cerita-cerita seperti itu, pasti akan mempengaruhi emosi kita juga. Tapi waktu kita mendengar bahwa mereka bertumbuh dalam iman, mereka mengalami Tuhan secara pribadi, itu kita ada satu seperti kepuasan, walaupun itu bukan karena kekuatan kita. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mengubahkan mereka, tapi bersyukur bahwa Tuhan memakai kehidupan kita untuk jadi berkat buat orang di sana. Itu yang kadang-kadang kalau lagi capek gitu kan, kalau lagi mumet juga, ingat lagi bagaimana Tuhan menolong kehidupan orang lain lewat kita, itu memberikan satu gairah yang baru lagi, kekuatan baru itu sih. Benar-benar. Jadi memotivasi juga ya, bahwa kerja keras kita nggak sia-sia karena ada hasilnya. Iya. Karena bisa melihat langsung perkembangannya yang mungkin dari awal teleponan nangis-nangis gitu, sampai ada telepon ketiga atau keempat udah mulai ceritanya nadanya Iya, udah bisa betul. compose, bisa tenang. Itu kan melihat perkembangannya kan pasti bangga ya. Tapi seberapa banyak sih sebetulnya respon-respon yang masuk itu? Nah, kakak penasaran kan? Iya. Mau tahu jumlah respon dari penonton Pijar TV? Langsung aja kita simak info berikut ini. Pada bulan Januari 2024 ini, respon dan partisipasi Anda semua sungguh luar biasa. Setiap doa serta kesaksian sampai pertanyaan yang Anda kirimkan membawa kehangatan dan kebersamaan di tengah-tengah kita. Dengan bangga saya sampaikan bahwa selama bulan Januari 2024 ini, kami menerima 155.236 respon dari saudara. Dan program utama yang paling banyak diresponi adalah program Buka Mata dan Baba Nur Menjawab bersama dengan Dr. Bambang Nursena dan Ibu Syafa Erna. Terima kasih bagi sahabat Pijar TV yang telah mengirimkan respon dalam program ini. Kami akan berusaha semaksimal mungkin melayani respon-respon saudara yang sudah masuk. Juga program Sela, When the Music Fades, Raihlah Hidup, Ku Tahu Yang Kupercaya, Titik Koma, Semua Kitab Suci, Selasa Berbagi, menempati top 10 most responded program pada bulan Januari 2024. Di bulan Januari ini, sahabat-sahabat kita dari Sulawesi dan juga Papua adalah yang paling banyak mengirimkan respon ke Pijar TV dengan topik-topik respon seputar permohonan doa, pertanyaan-pertanyaan tentang dasar kekristenan, testimonial, dan juga informasi donasi. Terima kasih ya kepada para sahabat Pijar TV yang sudah menghubungi kami. Nah, ngomong-ngomong soal lokasi nih, kami juga mau berterima kasih kepada para sahabat Pijar TV yang sudah mengirimkan respon dari luar negeri. Ada 3 negara di luar Indonesia yang mengirimkan respon kepada Pijar TV dengan total 6.163 respon, yaitu dari Malaysia, Timor Leste, dan juga Amerika Serikat. Juga di sosial media kami menerima banyak respon mancanegara, terutama dari Malaysia, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Terima kasih banyak sekali lagi untuk responden mancanegara yang menghubungi kami, karena kami sangat-sangat diberkati. Kami juga bersyukur bahwa yang memberikan respon kepada Pijar TV atas program-program yang kami tayangkan adalah sahabat Pijar TV yang berusia antara 25 sampai 44 tahun. Kami terus berdoa dan berusaha agar program-program yang kami hadirkan bisa membangun kerohanian saudara dan membawa Kristus kepada keluarga dan juga rumah saudara.
Ternyata kalau kita simak tadi, informasi tadi, banyak banget ya respon yang masuk gitu ya. Aduh, dibutuhkan kesabaran pastinya Dan tuh. paling baik ternyata dari luar daerah Jakarta ya. Oh ya? Heeh. Iya tadi sih. Sumatera, Sampai ke luar negeri Papua. juga ada juga yang Iya, merespon sampai ke Amerika gitu loh. Serikat loh Kak. Ih, hati-hati loh. Keren ya. Dahsyat. Padahal kan time zone-nya beda ya, 12 jam sampai 14 jam di belakang kita mereka. Nah itu apa sih yang ngebuat, pastinya buat kalian juga kan, tadi kalau tadi Ruth tadi sempat ngomong gitu kan, apa yang jadi passionnya dia, karena untuk nanganin respons yang begitu banyak pastinya, waduh pasti ada up and down-nya perasaan juga, mood Iya, juga gitu. Nah kalau Julia sendiri gimana tuh? Apa yang bisa membuat kamu terus terbakar dan pengen banget untuk terus ngelakuin ini dengan Yang konsisten? mendorong Kakak tuh apa? Ya sebenarnya pertama mungkin mirip ya, panggilan gitu ya. Jul, panggilan. Lagi tidur Ya, tiba-tiba bukan panggilan yang jawab gitu. Oh, respon bukan, jadi bukan. gitu Iya, kan. iya. Betul. Bisa Tapi juga kan? ada apa namanya, ada panggilan Tuhan untuk melayani di bidang pekerjaan Tuhan begitu ya, sehingga kemudian ya sekalipun berat dan kadang susah, ada juga pertanyaan yang mungkin sulit untuk kita jawab, khususnya mereka yang punya masalah rumah tangga. Awal-awal di Pijar TV kan saya belum menikah gitu ya, lalu menghadapi pertanyaan itu gimana jawabnya gitu. Jadi untuk menjawab itu kamu nikah? Enggak. Tapi justru karena pertanyaan itulah kemudian saya menemukan satu hal bahwa belajar dari pengalaman orang itu juga bagus untuk mempersiapkan diri dan memberikan jawaban tentu kepada audiens kita bahwa setiap masalah tuh ada solusinya. Yang penting mau komunikasi aja kok dalam rumah tangga gitu kan. Tapi kalau nggak komunikasi ya justru masalah makin banyak dan nggak akan selesai. Nah, ya hal-hal itulah yang kemudian terus mirip tadi dengan Ruth juga, bahwa kepuasan kita melihat dari pertumbuhan pemirsa Pijar TV melalui chat, melalui telepon itu ya membuat saya secara pribadi juga justru wah ternyata pelayanan kita ini nggak sia-sia. Sekalipun ditolak oleh orang-orang tertentu, tapi ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih untuk menjadi audiensnya Pijar TV, lalu melalui Pijar TV dan melalui tim SRM, mereka justru kita menyaksikan pertumbuhan iman mereka dari hubungan rumah tangga yang udah hampir cerai, tiba-tiba Pak terima kasih dukungan doanya, masalah sudah selesai dan sudah rukun. Wah itu kan sesuatu ya wow. Ya kita tahu bahwa itu pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan pakai Pijar TV untuk itu. Wow, luar biasa ya. Jangan-jangan yang curhat tentang pernikahan bukan cuma Pak kami sudah rukun, tapi kami sedang menanti anak kami yang kedua. Wih, itu jawabannya cesplung banget ya. Ya, jadi Cesplung benar-benar udah banget. rukun banget itu. Nah itu nanti untuk bisa mengatasi masalah itu, makanya nanti Jul mungkin akan punya momongan nanti ya, supaya bisa menjawab tantangan ketika orang tua nanti ya. Itu motivasi dia ya untuk Jadi terus dari lanjut. marriage naik tingkat parenting ya. Parenting, Kata. ya. Bagus. Luar biasa. Ya nggak bingung kalau misalnya ada nanya cucu ya, susah itu mungkin ya. Biasanya jarang ya kalau ada masalah sama cucu bener-bener diemong. Ya. Tapi by the way ini kan kalau misalnya kita jadi konselor kita harus dilengkapi dong dengan pengajaran-pengajaran. bener. Ada nggak sih kayak sistem atau pengajaran atau leadership gitu atau counseling ya di training maksud aku oleh Pijar TV, ada kelas-kelasnya gitu untuk para tim responden? Ya kalau kita di Pijar TV khusus di SRM ya, itu setiap Jumat ada pelajaran PA gitu ya. Kita memperdalam di situ. Kadang kita juga bahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Nah, itu juga memperlengkapi kita. Terus ada program-program dari Pijar TV juga yang ya terus memperlengkapi kita kayak semua kitab suci dan program-program yang lain lah gitu. Tapi secara khusus setiap hari Jumat itu ada PA khusus tim SRM. Iya. Nah, kalau tim SRM kan setiap Jumat. Nah, kalau misalkan penonton Pijar TV kan mau join pendalaman Alkitab gitu, ada nggak sih pendalaman Alkitab yang diadakan oleh Pijar TV? Ada banget. Kita ada program khusus untuk semua pemirsa untuk ngikutin online discipleship atau Kebayang nggak? pembelajaran online gratis. Serius? Nah, mau tahu kan? Ini informasinya. Ikuti informasinya ya. Pijar TV juga memiliki sebuah program pembelajaran Alkitab yang lengkap dan detail yang kami sajikan dalam bentuk talk show, yaitu Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci adalah program TV yang mempelajari seluruh Alkitab, kitab demi kitab, dari Kejadian sampai Wahyu.
Program ini merupakan penerjemahan dari program Kolal Kitab yang merupakan program TV Arab pertama yang mempelajari keseluruhan isi Alkitab hingga 1423 episode. Semua kitab suci tayang setiap hari di Pijar TV dengan jadwal penayangan sebagaimana yang tertera berikut ini. Sejak akhir tahun 2023, kini setiap hari Kamis jam 7:30 malam, semua kitab suci bekerja sama dengan Bible Everyday Movement bersama dengan Peter Chris membuat kelas-kelas pemuritan online secara gratis melalui Zoom yang membuka diskusi tentang Alkitab secara detail, bahkan kitab demi kitab. Kalau gitu, jangan sampai lewatkan ya kesempatan ini. Yuk, segera mendaftar free online kelas ini ke nomor yang tertera di layar. Kelas ini tidak berbayar dan akan selalu available setiap 2 minggu sekali, makanya jangan sampai kalian gak ikutan. Wow, seru banget ya Kak ternyata kelasnya ya. Dan gratis itu yang bikin tambah semangat Itu yang ya. paling penting gitu kan. Ternyata belajar Alkitab itu bisa dimudahkan dengan online discipleship, terutama Yes. kalau pembicara Peter Chris. Ya Iya, kan? karena dia ngejelasinnya simple, gampang, dan mudah dimengerti ya. Bahkan kadang-kadang agak nyeleneh ya orangnya ya. Nah, ternyata ya yang kalau misalnya didengar tadi, cerita tadi bahwa dan juga informasi kita dapat, ternyata Pijar TV itu nggak cuma sekedar menyiarkan programnya, tapi juga ada tim respon juga yang siap untuk melayani setiap respon-respon yang masuk, doa-doa yang masuk, sehingga mereka menjawab dan juga mendoakan respon yang masuk. Ya. Tapi juga selain itu juga ada program pemuridan yang bisa dilakukan juga di gereja-gereja dan itu dilakukan oleh tim respon Pijar TV atau tim Pijar TV yang datang ke gereja untuk melatih mereka. Ya. Karena gini ada satu cerita ya, saat itu tuh ada kerjasama antara Pijar TV dengan Biblika saat itu, dan pada waktu itu Pijar TV kalau nggak salah diberikan kepercayaan untuk membuat 52 episode, jadi satu minggu satu episode tuh ya, Ya. setahun kan. 52 episode program pemuridan dari Biblika. Nah lalu setelah itu salah seorang pemirsa kita mengontak tuh Pijar TV. Nah gimana ceritanya tuh saat itu? Iya, jadi setelah tayang program itu, Biblika ada salah satu pemimpin komunitas lah, sebutnya di Sulawesi Utara. Kemudian kontak Pijar TV untuk bekerja sama dengan Pijar TV, bagaimana caranya memulai program pemuritan yang anggotanya itu maksimal 10 orang. Lalu setelah komunikasi kurang lebih 1 bulan, akhirnya Pijar TV sepakat untuk datang ke Bola Mangondo Timur, Sulawesi Utara. Oh, jadi terbang ya tim Pijar TV Iya, ke sana ya? Pijar TV dan tim ke sana untuk melakukan pelatihan itu. Kemudian puji Tuhan sampai hari ini tetap ada komunikasi dengan pemimpin komunitas itu dan komunitasnya sudah semakin bertambah. Waktu itu kita ke sana yang hadir di acara itu kurang lebih 200-an orang. Ya, dan update terbaru yang kita dapatkan itu bukan hanya dari gereja yang hadir waktu kita ke sana, 1 tahun yang lalu tepatnya, Februari kalau nggak salah. Dan hari ini sudah dibangun juga di gereja-gereja lain, udah bekerja sama dan multiplikasi ya. Sudah lebih banyak dari yang kita datang 1 tahun yang lalu. Wow, itu ya tadinya. Jadi dari respon yang masuk, kita nggak cuma sekedar untuk menjangkau mereka, menyatakan kebenaran, tapi juga membuat mereka juga bisa menjangkau rekan-rekan yang lain di sekitarnya dengan cara melakukan pemuridan itu. Dan itu sudah dilakukan sehingga hari ini termultiplikasi kelompok-kelompok dan gereja-gerejanya. Nah itu semua bisa terjadi bukan hanya karena keinginan kami untuk melakukan, tapi justru karena ada kerjasama dan juga ini bisa dimampukan karena donasi yang dilakukan oleh para pemirsa Pijar TV gitu ya. Gitu. Nah oleh karena itu kalau misalkan pengen tahu gimana cara mendonasi, kita lihat informasi berikut ini. Saudara, kami juga bersyukur sekali lagi bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Tahukah saudara mengapa donasi rutin saudara sangat memberkati pelayanan kami? Donasi rutin saudara membantu kami terus mewartakan Injil selama 24 jam setiap harinya. Juga membantu kami setiap hari memuridkan orang percaya secara rutin dan membantu mereka bertumbuh dalam iman dengan tujuan mereka dapat mulai mempengaruhi komunitas lokal untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dukungan dana rutin saudara bahkan memiliki potensi untuk memperluas Injil dinyatakan saat siaran Pijar TV ini juga bisa terdaftar di satelit milik pemerintah dengan jangkauan yang sangat luas, yaitu hingga ke pelosok Indonesia. Dengan donasi 500.000 setiap bulannya, Anda telah membantu Pijar TV. Inilah salah satu contoh dari begitu banyak yang saudara sudah lakukan bersama dengan Pijar TV.
Shalom, terima kasih untuk tayangan Pijar TV, sangat memberkati kami yang sudah pensiunan. Firman-Mu ajaib dan kekal selamanya. Amin. Terima kasih Pijar TV, buat firman Tuhannya sungguh memberkati aku. Amin. Salam Pijar TV, saya begitu senang mengikuti setiap acara yang ada di Pijar TV. Apalagi seringkali mengikuti ibadah KKR dan khotbah juga yang di Pijar TV, pelajaran-pelajaran Alkitab, lagu-lagu kidung pujian. Saya berdoa semoga acara demi acara yang ditayangkan di Pijar TV akan lebih sukses dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Program Pijar TV luar biasa, sangat membantu, semakin menambah ilmu, semakin meneguhkan iman. Terima kasih Pijar TV. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanannya. Amin. Terima kasih, donasi saudara membantu Pijar TV memenuhi kebutuhan pulsa untuk menjawab setiap respon dari pemirsa. Dengan donasi 5 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami memproduksi program-program yang secara langsung dan interaktif menjawab kebutuhan spiritual pemirsa. Dengan donasi 10 juta rupiah setiap bulannya, saudara membantu kami melakukan visitasi dan pelatihan ke gereja-gereja di pelosok daerah di Indonesia untuk mengembangkan kemampuan memuridkan melalui teknologi media. Dengan donasi 50 juta rupiah setiap bulannya, berarti saudara sedang membantu kami untuk membiayai penyewaan satelit free to air untuk membawa Injil ke pelosok-pelosok desa di Indonesia yang masih sulit untuk dijangkau oleh internet. Berikut ini adalah data-data donatur rutin yang sudah memberkati Pijar TV di bulan Januari 2024 dengan donasi yang memampukan kami melayani lebih dari 3 juta pemirsa Pijar TV yang membutuhkan doa, konseling, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka, serta membutuhkan pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih. Nah itu dia ya, udah jelas banget info tentang cara berdonasi di Pijar TV. Mudah banget ya Kak. Ya, jadi bukan masalah berapa besar dananya yang diberikan, tapi apa yang diberikan itu justru bisa menjadi bahan untuk kita bisa memproduksi dan juga untuk tim Respon Pijar TV ini untuk selalu melayani para pemirsanya dengan lebih baik. Benar. Thank you banget ya Bang Julianus dan juga Kak Arut untuk waktunya dan juga sharing-sharing pengalamannya. Nah, bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara sungguh bisa memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Jo Octavianus. Dan saya Yemi Matapea dan Salam terang bagi Indonesia.